oh kan ada rencana sekolah lagi di luar, Iya. ya udah ngapain ditunda-tunda? Oh ya udah rezeki kita deh. Langsung sikap. Cewek selalu kanan ya. Iya benar. Always right. Always Iya. Oh iya, betul. Aku udah meeting nanti sama Mbak ini. Mm-mm. Kok Mbak? Aku bilang gitu. Siapa ya? Awalnya sih nggak terlalu mikir, ih kok menang ya? Kayaknya Mungkin modalnya itu Aura doang. Bu Agup nih udah nyerap banget Wah, ya. juga gila dia. Kayaknya dulu Udah dulu gitu ya. waktu nge-hostin bot bareng gua ngomongnya nggak begini deh gitu. Aduh, tapi sosok yang gimana Mas Emil nih di rumah? Orang taunya kan yang dilihat di depan mata kan ya Serius, namanya Pak Wagub, wibawa. berwibawa, pinter. Kalau di rumah ada manja-manjanya kah? Ada, tapi Mas Emil sama aku nih kayak orang yang kontradiktif gitu loh. Jadi Gimana? memang aku Oh. cuawaan, tapi memang Mas Emil tuh cenderung yang kalem. Dari dulu, dari Dari pacaran. dulu. Jadi emang ini apa adanya. Apa adanya ya begitu. Oke. Tapi bukan yang, tapi bisa diajak asik, ngerti Oke, kan? oke, oke. Jadi bukan yang kaku, dia memang pembawaannya cenderung kalem atau minimal untuk standarku ya, karena akunya sendiri juawaan. Nah, Mas Emil tuh kalem, terus ini cuman bukan berarti dia kaku apa-apa nggak boleh, ini nggak boleh, enggak, asik dia ngikutin aja gitu. Nah, makanya dia apa-apain dikerjain juga mau. Kalau enggak mah nggak nyambung gitu saya. Nggak nyambung. Dulu berarti. kalian pacaran berapa lama sih? 2 tahun. 2 tahun. tahun. Sampai mutusin buat nikahin anak umur 19 tahun. Makanya apa itu tuh dulu? kenapa loh Mas? Iya kan 19 tahun kan? Keburu Iya, matang 19 diambil tahun. orang ya? Ada yang jodohin Kayaknya. juga. Oh, ada sih, yang emang. jodohin. Jadi kalau dijodohin aja Tapi kan bukan karena cinta, bukan kalau karena apa kitanya gitu. nggak yakin kan ya Nggak mungkin. nggak mungkin itu. Maksudnya untuk sampai memutuskan gua kawinin Iya, ya lu anak 19 gitu. tahun ya waktu itu ya. 19 tahun. Enggak, memang dari awal aja kan hubungannya udah serius dari awal. Jadi dia nembak Oh. aku tuh bukan untuk dia bilang aku pacaran, bukan harus target kapannya, tapi aku pacaran nggak mungkin mau pacaran aja, pasti udah harus ada ini. Nah kamu gimana? Nah karena dia bilang nggak ada target kapannya, ya udah aku juga mau, malah seneng kan perempuan Iya. ada cowok datang mau ngajakin pacaran dan nggak mau main-main, ya seneng kan? Secara Iya. kita habis diselingkuhin, habis Waduh. habis banyak sekong hentong kan, Iya, sakit iya, iya. hati. Jadi ya seneng lah gitu, oh gentleman banget nih. Cuman nggak nyangka juga, kayaknya nggak ada target kapan ya, ternyata aku umur 19 tahun dinikahin juga gitu. Hebat Kenapa loh. ya gitu ya? Karena ya kamu, kayak Mas Emil ini tuh, kalau pandanganku, cuman dia selalu enggak, bukan karena itu. Jadi sepupu-sepupunya yang seangkatan tuh bertepatan tuh pada nikah barengan gitu. Terus Mas Emil waktu itu umur 29 kan. Mau psikologis umur 30 tuh kayaknya gimana gitu. Jadi kayak takut, kayak dia sendiri ngerasa gila 30 belum nikah atau 30 baru nikah gitu. Kalau kepala dua tuh kayaknya masih gimana gitu. Nah yang aku lihat tuh itu. Dan waktu itu adiknya Mas Emil juga mau menikah. Nah papa mertua aku bilang, kayaknya Mil kalau misalnya nggak ada yang harus ditunggu-tunggu atau apa, nggak usah dilangkah-langkahin lah gitu. Karena Mas Emil paling tua. Ya, oh iya. Jadi Oh waktu iya, itu kamu tuh ingat gak sih? biar nggak Ingat nggak sih alasan nikah? biar nggak dilangkain gitu. Iya. Waktu itu ini deh paling nggak kita ngomong dulu bahwa udah serius sama almarhum bapaknya sama mamanya kan. Udah ngomong lah gitu, udah ngomong. Ya alhamdulillah welcome. Nggak ngomong tuh kapan, cuman ngomong. Maksudnya pengen ngomong ke orang tuaku bahwa loh, ini kita udah serius, udah nggak apa silakan duluan aja gitu. Iya, Karena karena adekku kan umurnya lebih tua dari dia. Oh. Nggak, cuman ternyata di tengah jalan, oh kan ada rencana sekolah lagi di luar, Iya. ya udah ngapain ditunda-tunda. Oh ya udah rezeki iya. kita deh. Langsung sikap. Iya. Langsung sikap. Kamu sendiri waktu itu ngerasa siap nggak siap? Atau sikap Waktu aja? waktu itu ya karena sebenarnya sih kayak udah dealnya itu, nanti ini kan aku masih muda banget ya, kalau misalnya aku nikah nanti aku harus ntar nggak boleh apa gitu. Oh, Enggak, takut dia diposesif ntarnya gitu. harusnya berubah Oh, gitu. iya, iya, Harus iya. tiba-tiba jadi ibu, terus tiba-tiba jadi apa gitu. Nah dia tuh enggak lah, kalau ya harus tetap sekolah ya, Open tetap harus minded banget itu. ya berarti ya. Jadi nah itu yang akhirnya juga bikin aku nggak takut, karena memang dari mulai kita kenal. Jadi Mas Emil ini orangnya modern banget gitu loh pada saat itu, walaupun orangnya terkesan. Dulu modern, sekarang Masih modern. Masih lah sayangnya. Itu Jadi, jawaban kompromis. jadi gitu, jadi nggak takut. Jadi
nggak ada nanti kamu kalau menikah harus begini, Iya, iya. harus begitu. Iya, iya. Nah kalau itu aku udah mohon maaf nggak jadi. Nikah di usia Ya, muda. salah itu satunya sebenarnya nggak juga gampang, ya. channel apa kalau dia bikin katanya YouTube itu juga memang pengen ngasih dia ruang di mana dia nggak terbebani sebagai Ibu wakil wakil gubernur, gubernur atau ya, apa. Walaupun sebenarnya juga dari sisi tanggung jawabnya nyambung karena memang dua sisi kehidupan itu kan Iya. harus bisa disentuh masyarakat Iya, juga iya, gitu. iya, iya. Takutnya nanti mungkin yang lebih paham justru Mas Andika Mbak Usi ya dari sisi entertain pasti adalah sisi di mana kangen atau apa Iya, dengan dunia pasti. itu dulu gitu. Nah, ini bisa di Aku tuh kangen tapi mau syuting lagi di lokasi terus ninggalin anak-anak di Surabaya itu masih Pasti males. Males, Nah ya. itu gimana? Iya. Jadi akhirnya harus Iya. nyari jalan. Akhirnya dilematisnya begitu sih, apalagi udah ada Dulu anak. aja aku bener. walaupun maksudnya Andika kan artis ya, terus aku aja setelah nikah sama dia ada tawaran ini. Awalnya menggebu, ada tawaran ini, Pas dia nanya, kamu beneran mau ngambil? Enggak juga sih. Iya, gitu. benar, Iya, benar. karena, aduh, Atau enggak sekali enak waktu gitu. emang gue lepas gitu karena gue pikir kangen beneran gitu. Ya Terus udah, kalau aku mau terus, syuting film. Ya udah sana aja silakan. syuting. Anak-anak aman gak ya? Aman. Pas di Satu- lokasi ngomel. Gak kelar-kelar nih kangen sama anak-anak. Iya, Video call mulu Jam kan segini dia sendiri harusnya aku resah. lagi gusel-gusel sama anak Iya. gitu. Iya. Sekali-kalinya aku ngambil waktu pas udah nikah. Udah Padahal beda lah. ada istilahnya kan kita dua ini kan dunianya sama Sama. kan. Aku Betul. tetap nggak bisa. Jadi kalau kayak gini pun juga sebenarnya menghilangkan rasa kangen tuh kayak gini-gini Iya, juga benar, bisa gitu. benar. Presenter ngobrol gitu kan. dan dunianya juga udah mulai geser ya. Iya. Entertain Iya, gitu. benar. Benar. Dan by the way, kalau misalkan kami yang masih berkecimpung di entertain secara aktif kan, apa gerakan kita atau tingkah laku kita yang salah kan cepat banget kecium sama media. Tapi mau gimana pun kalian ini kan tetap bisa dibilang orang yang punya popularitas ya, Arumi dan juga Mas Emil. Tapi kok rumah tangganya adem ayem aja? Ya karena itu melengkapi. Aku cuawaan dia kalem. Gak Kalau mungkin dong misalnya gak ada cuawaan- gonjang-ganjingnya. Apa sih godaan yang pernah kalian dapatkan gitu? Selama Dan menikah. gimana cara Godaan. ngelaluinya? Kalau lebih sebenarnya kalau di kita berdua tuh lebih ke penyesuaian karakter. Sejauh ini sih nauzubillah mudah-mudahan nggak ada terus ya Mas ya. Feel atau will tuh nggak ada, Nggak ada. gitu. Jadi mungkin kalau itu sih yang nggak tahu karena belum pernah dialamin. Tapi kalau lebih ke penyesuaian karakter, terus juga aku. Jadi berantemnya karena beda pemikiran, beda karakter Iya aja. benar. Aku walaupun cuawaan, terus juga usianya mungkin lumayan ada gapnya 10 tahun kan. Pasti pemikirannya tidak sedewasa Mas Emil. Tapi karakternya udah keras gitu. Misalnya, jadi kalau misalnya Mas Emil punya pikiran A gitu, aku punya pikiran B. Pokoknya bener-bener. Nah Mas Emil ngerasa bener juga pasti. Nah kadang-kadang di situ aja sih. Cuman ya bersyukur lagi bahwa kita dilahirkan dengan karakter yang berbeda. Jadi cara menanggapinya pun bisa. Kalau misalnya Mas Emil juga sama kayak aku gitu. Aku keras, terus Mas Emilnya keras tapi dia juga ekspresif, ya kan berantem. Kalau ini kan enggak, dia Mas Emil tetap Saling melengkapi berarti. saling melengkapi. Dan Iya, saling sama berusaha ya. menyesuaikan. Ngomong. Cewek selalu kanan ya. Iya benar. Always right. Always Iya. Oh iya, iya, Enggak, kita nggak selalu benar. Tapi ya kita yes gitu. Cuman di sisi lain mungkin juga di kerjaan kita nih sekarang gitu ruang untuk digosipin juga agak kecil sih. Agak terus terang. kecil. Gitu, karena ternyata kerjanya gitu. Iya, iya. Yang ada digosipin ya gosip politik kalau kita Iya, lihat. iya. Misalnya apalah, Mm, mungkin ada kaitannya kebijakan Iya, gitu. Kayak kena clickbait. Oh, ada paling capek tuh. Oh iya, clickbait benar. Makanya sempet bikin ngobrolan di YouTube itu jadi judul kemana-mana. Rame. Oh kita main yang mana itu. tuh? Jadi nanya. Pernah nggak pernah? Oh, Tanya pernah. netizen, Pak Emil poligami nggak gitu kan? Gue bilang dia cuma mimpi poligami aja. Kita udah Oh, dikebukin. Gue mimpi Dikasih doang. clickbait. Iya. Nah, sama media jadi pada clickbait. akhirnya. Tapi clickbaitnya Pak nyebarnya Emil mau poligami ya Pak, selingkuh. Oh. Arumi sedih, suaminya mau Akhil poligami. kita juga pernah itu. Oh, kita dikutuk juga, nggak tahu diri punya istri cantik masih mau poligami, udah diserang kita. Iya. Padahal mereka tuh nggak nonton fullnya. Iya, Nonton Fullnya doang. clickbait, udah gitu. Sempat waktu habis itu lucunya Makan ya? dia munculin konten. Heeh. Wah, ternyata rumor itu tidak terbukti. Ternyata mereka masih akrab, masih mesra ya. Iya, emang nggak ada Kalau nggak ada apa-apa. apa-apa. Iya, Nah, jadi buat diambil sendiri. sepenggal gitu. Yuk, Nah, mari. itu pernah tuh digosipin gara-gara clickbait. Kayaknya perlu ada sosialisasi juga kan sih masalah itu. Masalah apa? Clickbait.
Ya, Tapi itu yang bikin apapun lah, rindu nggak yang sih? bekerja di dalam media, meskipun mereka ngalamin ya namanya pergeseran ya, mungkin mereka salah satu Butuh cara view. berjuang untuk traffic supaya masuk ke kontennya mereka, tapi kan Ya kayak gitu komplain waktu itu kami pernah ke Jember. Di jalan macet. Macet terus habis itu kita berhenti bentar ngecek titik macetnya di mana. Pas nyampe, maaf tadi saya ngecek tempat macet. Saya langsung kontak Bina Marga Pusat. Ini loh titik-titik yang ada penyempitan. Terus judulnya apa? Bak anak Sultan Emil Dardak minta jalan macet dibenahi. Gitu. Lah, terus kalau gue diem aja kan malah gak kerja namanya. Iya. Bak anak Sultan. Aduh, gitu tuh. Kesel dah. Terus kalau kita macet cuman Wallace aja kan yang rugi siapa? Kita kan ngeliat itu berapa kali, tapi yang sehari-hari di Jember kan Iya benar. ngerasain. Yang ngerasain ya benar-benar. Jadi memang clickbait kalau dilihat isi artikelnya nggak terlalu, cuman clickbait itu ngeri banget memang. Asal Karena nyomot. kan sekarang orang tinggal nge-share ya lewat Facebook atau Iya, lewat betul. WA, Bener. nggak ada apa-apa, cuman judul sama foto kayaknya tuh Iya. resmi gitu kan, udah nyebar kemana-mana. Agak meresahkan berita-berita yang model begitu malah memang Udah gitu yang kan kalau berita di- sekarang kan nggak 1 halaman, 1, 2, 3, 4, 5 Iya. baru selesai kan? Iya. Nah, nggak enaknya sepengalaman aku tuh kalau di politik, kalau kita ya di entertain itu kadang selalu ada up and down. Kadang-kadang image kita bisa positif, nanti Iya. kadang-kadang bisa Kadang-kadang negatif, iya. tapi tetap di accept gitu loh. Iya. Tetap di. Harus Kalau di politik nggak nggak bisa. Sekalinya negatif Dan- udah orang gitu. Iya, karena kan gitu. karena kan memang tanggung jawabnya terhadap negara, tanggung jawabnya terhadap Iya sih. Daerah. daerah, Iya. pembangunan. Jadi Karena hal yang mereka sudah serius. merasa memilih. Benar. kan. Jadi yang kita takutin itu. Jadi bukan kita takut image kita jelek tuh bukan, tapi kita takut bahwa masyarakat jadi punya opini berdasarkan berita-berita yang nggak benar. Sedangkan kan itu nanti tergantung dengan karirnya Mas Emil sendiri gitu. Iya. Kalau benar sih mungkin kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kayak kamu dulu. Kalau anak-anak gimana? Kan kalian tetap ada darah seninya, meskipun Iya. profesinya sekarang bergerak Si di bidang kakaknya, politik. si kakaknya kayaknya nurun bapaknya suka nyanyi. Wah, Cowok kan ya pertama? Cewek. Cewek, Yang kedua kedua cewek, cowok. benar. mantap. Kenan sama Keisha. Keisha, benar-benar. Jadi yang cewek tapi ininya apa luwesnya kayak dia. Centil-centilnya. Cuman suka nyanyi. Kalau di acara-acara masih suka nyumbang lagu? Mm. Iya ya, masih suka. Dulu jadi di Malang lucu tuh. Ada apa acara partai gitu waktu kampanye. Calon wakil gubernur kita pidato kan gitu. Ya. Habis lagi pidato baru ngomong assalamualaikum. Sebentar Pak, dibawain gitar. Suruh nyanyi. Saya suruh pidato apa nyanyi gitu. Akhirnya Jadi nyanyi. ya kadang-kadang masih disuruh ya. Agak lucu ya sebenarnya, maksudnya kenapa ya kok diminta gitu. Tapi memang buat mereka lebih seneng sih. Lumayan Pak, ada penyanyi gratis. Iya kan, Nggak dibayar. Lebih gampang masuk juga kan? Benar sih, benar. Iya sih, kadang-kadang buat mereka akan ada juga yang bilang kerja aja udah ngapain nyanyi-nyanyi gitu. Semua kan gitu kan selalu. Iya sih. Netizen mah benar gitu kan. Yang ini ngeri juga. Tapi bikin lagu masih aktif? Masih. Oh iya? Tapi baru cuma tinggal dulu produksi setahun mungkin berapa yang bisa terinspirasi sekarang saking mumetnya. Ada Paling- emang lagu baru apa? Oh iya nggak ada, baru Nggak ada. rilis. Baru yang tahun dibentuk. lalu direkam itu lagu Dibuat. yang dikarang waktu nikah sama dia baru Oh. 2013. Nah, Masya itu. Allah, udah lama banget. Iya. banget. Jadi udah janji sih habis itu. Satu-satunya lagu yang nggak diproduce kan. Jadi cuma sering dinyanyiin kan di TV waktu diundang tapi nggak pernah direkam. Ya udah jadi akhirnya buat anniversary ke-7 diam-diam sama teman-teman kita produce lagunya. Nah, itu jadi. Nah itu adalah berkah ada YouTube juga. Oh, Jadi teman-teman konten ini supaya ada konten kan, jadi bapak supaya ada konten. Nah si Mas Emil kan bukan tipe yang unyu gitu, enggak. Dia ngucapin, ini, tapi nggak sampai yang level, kasih surprise apa gitu. Emang orangnya begitu, Emang berarti begitu. nggak kurang romantis? Romantis nggak? Lempeng gitu bisa aku bilang, lempeng aja orangnya. Dia Kurang kurang ekspresif, kurang romantis. Waduh. lempeng gitu. Nah, baru kemarin aja tuh makanya sampai mewek semewek-meweknya karena Mas Anda nggak pernah Emil. digituin. Iya. Aku bilang ya Allah hikmahnya ada konten. Nah, yang edit videonya juga jago. Foto-foto lama ini munculin semua. Dengan musik-musik, ya alurnya. Ada yang cemburuan nggak di antara kalian? Aku lah siapa? Kalau Mas Emil nggak pernah itu, nggak Kenapa? pernah. Masih ngerasa insecure, kenapa? Nggak ngerasa insecure. Aku bukan cemburunya malah tak buat-buat.
Oh, Aneh malah nggak? nyari-nyari. Karena lempeng banget Mas Emil. Jadi aku cari-cari, misalnya gini. Tadi lu saya aku udah meeting sama Bu ini atau aku udah meeting nanti sama Mbak ini. Kok Mbak? Aku bilang gitu. Siapa ya gitu. Baik. Dan Terus soalnya kalau Mas- kita ngeladeninnya santai, dia bilang malah wah nggak serius ya nanggepinnya. Enggak, tapi apa namanya sebenarnya bercanda sebenarnya, tapi Mas Emil tuh ya walaupun udah bertahun-tahun aku gituin, tahu sebenarnya itu kan harusnya bercanda, tapi tetap mukanya dia ada groginya setiap kali aku gituin. Jadi kan jadi seneng ya, grogi-grogi gitu. Aku juga cemburu sama kamu. Alah, cemburu kok di planning. Iya kan? Cemburu itu naluri, bukan Naluri. di planning. Oke, terakhir nih ya, kalian kan ya bisa dibilang pejabat publik juga. Kalau sekarang terjun ke konten juga. Dan anak-anak kita kan jadi anak-anak yang generasi penikmat Benar. dari konten-konten yang teman-teman buat dari Benar. konten kreator. Terutama sekarang ya anak tuh udah pasti salah satu hiburannya YouTube. YouTube. Referensi tontonannya YouTube. Benar. Jadi kan kita punya tanggung jawab penuh dalam memproduksi konten. Cuman eranya sekarang agak mengkhawatirkan kan. Iya, setuju. Apa-apa jadi konten, apa-apa. Iya, konten, apa-apa jadi konten. Ya, betul banget sih. Di Nah. mata kalian gimana gitu? Kan nggak pengen juga kan Nggak. tadi pengen menggerakkan konten kreator, tapi kan ini lagi ada tren Aneh yang banget. sebenarnya aneh, tapi mendatangkan jumlah viewer, mungkin mendatangkan jumlah AdSense, mungkin mendatangkan sejumlah uang yang tadinya bergerak di arah yang pengennya benar. Terus Jadinya melihat kiblat sana, kok kayaknya lebih menarik sana ya, karena iya, lebih mendatangkan lebih banyak instan. uang. Nah gimana ini? Apa Menurut kalian? menurut kalian? Pandangan kalian sebagai pejabat publik dan Iya. pelaku juga konten kreator. Pertanyaan filosofis banget ya. Kayak apa? Sepanjang sejarah nggak ada yang bisa melawan arus perubahan gitu. Dan hari ini kan maksudnya ya perubahan yang gede banget itu digitalisasi itu kan. Semakin orang dulu tuh jadi konsumen, sekarang jadi produsen informasi gitu. Nah, memang ada yang coba jawab dengan regulasi. Ya jadi makanya ada undang-undang ITE. Itu pun sedang direview karena terlalu karet Iya, pasalnya. betul. Dikit-dikit bisa kena. Udah nggak sedikit juga orang yang dipenjara gara-gara Iya, betul. Benar. hal yang kadang-kadang menurut saya bahkan ekstrim juga ya kalau sampai di penjara gitu. Betul. Istilahnya kalau denda oke lah gitu. Tapi atau kalau suruh berujung kerja cuma sosial. minta maaf Nah, juga tapi, nggak ada efek jerah, tapi ya di kan? sisi lain apa yang dilakukan ada dampaknya juga gitu. Jadi ini masih momen sih Mas untuk kita juga di pembuat kebijakan untuk benar-benar merefleksikan apa yang sedang terjadi gitu. Karena apa? Di penyiaran itu aturannya ketat kan. Makanya banyak sekali TV-TV itu komplain sebenarnya juga. Kok kami bikin konten susah banget sih, diatur A, B, C, D, E. Itu loh. Ya YouTube salah satunya Iya. bisa bikin konten terserah dia gitu, Iya, nggak ada batasannya. Terus masuk, mohon maaf ya OTT kayak Netflix dan kawan-kawan juga nggak ada batasannya. Nah memang kita regulator nih nyari nih, kalau regulator terlalu kenceng, kreativitas hilang. Iya, betul. Iya, Terus benar. akhirnya negara lain yang jadi lebih berkembang, Betul. Iya, negara benar. lain jadi lebih maju. Karena ini kan udah globalisasi gitu, Iya. bisa ada talentnya bisa cabut keluar dan Iya. lain sebagainya. Singapura tuh udah nunggu nih. Singapura tuh jadi negara di mana ayo semua kreatif mau produsen film atau artis tinggal aja di Singapura, kita jadi Iya. hubnya gitu. Di sini udah paling enak gitu ya, karena mungkin nungguin itu negara-negara yang mungkin akan mulai ngerasain begini-gini di Iya. Lampung, nah dia jadi kreatif hubnya gitu. Udah mulai nyiapin gitu. Jadi ini masih momen sih Mas. Jadi saya juga mau jawab juga bingung gitu. Tapi memang kembali ke kita juga ya sih sebagai pelaku gitu misalnya bisa ngingetin sesama juga, jangan segitunya lah. Gitu kadang-kadang konten yang harusnya, tapi YouTube sudah mulai sih kayaknya. Punya Beberapa regulation. konten Regulation. yang obscene gitu ya atau ada kekerasan tuh Iya. langsung di age restricted Iya, nggak bisa benar, dibuka anaknya. Ya aku tahun dulu pernah ada video tentang tsunami. Itu ada korban-korbannya itu dibuat udah lama banget waktu masih kuliah di Jepang. Iya. Tiba-tiba dikirimin email udah age restricted gitu. Oh, Tapi pas saya oke. lihat iya ya videonya ada korban-korban Iya, segala iya, macam. iya, benar. Kayaknya si pelaku juga mulai bergerak ke sana. Kayak kemarin Amerika Heeh. pemilu presidennya kenceng banget Oh kan. iya. Akhirnya mereka berani ngeblok akun-akun yang menyebarkan Iya, informasi iya, yang iya, iya. yang dianggap sangat provokatif. Malah ya. jadi masalah. Jadi dua cara nih, ada tekanan publik, ada regulasi, ada pelaku. Nah pelaku akan selalu melihat dua-duanya. Kalau kita terlalu kenceng dari regulasi,
nanti kreativitas hilang, tapi ada sisi tidak adilnya juga buat pelaku-pelaku itu tuh, Iya. yang TV dan segala macam. Iya sih. Jadi anak-anak dikontrol banget tuh Dia dikontrol. konsumsi tontonannya. Wah, itu yang penting banget sih memang. Iya. Iya, anak-anak. memang Jadi sebenarnya kalau sorry aku potong, menurut aku tuh memang jangan salahin anaknya kalau misalnya Iya, sampai bener. ada anak yang nonton Nggak sengaja. segala macam ya harus orang tuanya yang disalahin karena kurang perhatian ke anak. iya benar. Iya kan Bener. kalau menurut aku. Aku ada Dan satu sama cerita itu. tuh Ah, yang apa tuh? menarik. Dulu waktu di Trenggalek ada video viral anak SD nge-vape Oke. di Trenggalek. Wah, ramai viral banget kan. Nah, terus habis itu aku minta ketemu orang tuanya. Tadinya pikir orang tuanya bakal ribet nih. Karena dipikir, oh anaknya bermasalah, orang tuanya juga pasti nggak mau nih. Ternyata, wah dateng kooperatif, terus sopan banget. Ini kok terpelajar banget nih orang tuanya. Terus saya tanya, gimana? Udah saya tanya, dia nggak ngerti itu tuh berbahaya. Dia itu cuma dapat dari kakaknya apa segala macam atau tangganya gitu. Terus saya pikir, wah ini nggak ada selesai nih kalau cuma masalah nggak ngerti nggak apa, cuman akhirnya ya sudah gitu, nggak ada story-nya. Tanya satu, Bu, kalau misalnya beneran anaknya nggak tahu itu buruk, kenapa ibu taunya setelah viral? Kenapa anak nggak cerita ke ibu? Kenapa Anda taunya dari luar gitu? Iya, iya. Saya dulu waktu SD pernah ada temen mau ngajarin pakai narkoba. Narkobanya bohongan, ternyata itu suntikan tanaman ibunya, tapi dia dengar tentang narkoba. Oh. Dia cerita, Biar dia cerita keren. saya ikut geng segala macam. Akhirnya langsung saya cerita ke ibu saya, "Mah, aku ada temen loh, dia keren, ikut gini Iya, gini iya, gini." iya. Loh, panik dong ibu. Wih, itu bahaya, jangan gini-gini. Langsung sama sekolah dicek gitu. Oh. Nah, artinya kan komunikasi nggak terjadi. Benar, Nah, benar. di situ dia Benar. langsung shock, mau nangis ibunya. Iya. Bener juga ya. Nah, ibu beruntung loh, anaknya baru gini. Coba kalau itu narkoba, saya bilang. Iya benar. Jadi tolong juga komunikasi di rumah jalan. Iya. Ada anak yang masih SD, handphone di password, ibunya aja nggak bisa buka. Nah itu nggak boleh tuh. Waduh. Aku udah janjian sama anakku, apalagi si kakak tuh kan, yang si gede itu. Maksudnya kan tontonannya kan udah YouTube juga, udah apa, tinggal kita kontrol aja. Nah itu juga dia pernah nanya, "Mama, kakak boleh punya handphone kapan?" gitu. Karena ada beberapa temennya kan sekarang masih kelas 1 SD. Iya. Itu udah punya handphone. Aku bilang, "Nanti Mama janji kamu kalau SMP ya, aku iniin gitu. Kalau mau punya handphone atau ngechat siapa atau apa, nggak apa-apa, pakai handphone Mama aja gitu." Terus juga satu lagi nambahin yang tentang tontonan ini. Ini tuh aku coba terapin juga, walaupun nggak mudah ya, sebagai orang tua juga nggak mudah banget gitu. Aku mau kasih, karena apalagi kita yang ibu kerja juga, kadang-kadang keluar, takutnya ada kecolongan dan lain-lain. Jadi setiap anakku misalnya ada ngomong apa gitu, sesuatu yang sebenarnya belum harusnya dia tahu ataupun ini, itu ngontrolnya yang pertama tuh harus tarik nafas dulu ya. Jangan melengking, ya kan? Jangan gitu. Aku coba dulu, dan abis itu ya aku jelasin gitu. Kak, sebenarnya ini usia kakak belum tahu gitu. Terus juga kalau misalnya kakak tahu, ini mama kasih tahu ya, artinya tuh seperti ini. Dan alasannya kakak nggak boleh tahu gini. Nah, yang pas aku coba itu untuk satu case pertama sama satu case kedua gitu ya. Nah, ternyata ketika digituin anak akhirnya lebih ngerti gitu. Kayak Dibanding marah-marahin. aku suka nonton Korea gitu misalnya. Suka nonton Korea, kadang-kadang di ruang tengah kalau kita kira anak-anak tidur atau gimana kan. Terus dia turun gitu, duduk, terus nggak sengaja dia nonton juga gitu. Lupa Kak, ini belum boleh buat anak kecil karena ini harus usia 13 tahun ke atas misalnya. Itu gitu, oke. Nah, itu dia baru mulai legowo kalau dibilangin kayak gitu setelah ya itu. Jadi beberapa sebelumnya, kenapa kok nggak boleh sih? Iya, banyak emang timbul yang pertanyaan pasti. Nah itu tuh ketika dijelasin. Jadi ya mungkin itu karena sekuat-kuatnya kita orang tua ya, apalagi nggak 24 jam sama anak. Karena yang mahal tuh waktu kan. Iya, waktu dan juga ya kita building anaknya dari mulai. Iya, betul. Udah gitu kayaknya gedenya cepet banget ya. Iya. Anak tuh udah gede. Aduh. Wah, Selain membuat kita merasa cepet tua juga. Iya, bener. 24 jam sehari tuh sekarang rasanya cepet banget loh. Bener. Iya Cepet benar. banget. Suka Korea juga? Suka. Suka siapa? Suka siapa ya? Suka Park Seo-hee. Park Seo-hee itu yang di Itaewon Class. Oh iya. Aku nggak ngefans banget sama pemainnya sih enggak. cuman Biasanya suka sama seriesnya. ceritanya. Iya. Suka diginiin nggak? Kamu dong kayak itu. Oh, iya. Kalau ibu-ibu abis nonton Korea tuh biasanya
gitu-gitu. Iya. Kamu dong kayak itu. Gitu-gitu. Ke bawah ya, baperan Ke bawah, ke bawah. Nggak nyuruh tapi mancing ya. Ini lo gini. Sek, lihat nih, lihat tuh. Ih, gila keren banget ya. Lo, lihat tuh yang itu. Iya. Diulang-ulang. Itu halusnya. Pertanyaan terakhir dari aku tadi kan dari Pupu. Kan tadi kan yang bilang, oke yang sekarang gue lagi jalanin, gue lagi kerjain ini aja yang gue jalanin. Maksudnya sebagai kepala daerah, sebagai wakil. Tapi kan semua itu aku percaya sama namanya garis tangan. Aku percaya banget. Jadi yang tadi kamu bilang orang gak lihat ke politik, tiba-tiba politik dan lancar gitu kan. Nah, pasti ada dong misalnya cita-cita tadi Pupu juga sempat bilang calon pemimpin masa depan yang lebih luas lagi. Nah, tapi dalam hatimu yang terdalam yang paling jujur ada nggak keinginan lebih naik lagi untuk apa ya istilahnya untuk bukan mengatur apa sih bahasanya memimpin yang lebih luas lagi. Kayaknya mayoritas siapapun yang menduduki jabatan politik gitu, legislatif atau bupati mayoritas ya, nggak semua, pasti memproyeksi bisa membayangkan dirinya duduk di jabatan politik apapun, termasuk yang diomongin tadi misalnya, lebih di gitu, atasnya. lebih di atasnya lagi. Cuman seberapa ngebetnya itu yang beda-beda, seberapa terobsesinya itu yang beda-beda gitu. Ada yang harus sampai ke sana. Ini rencana kita, rencana kayak RPJM, tau nggak? Kayak Repelita dulu. Ini rencana pembangunan 5 tahun, gimana gua jadi presiden gitu. Enggak gitu. Karena bayangin 270 juta cuma satu orang gitu kan. Kayaknya ya sekarang udah misalnya Jawa Timur 40 juta kita 2 orang gitu kita. Tapi kan habis itu kan makin gini gitu. Nah, kadang-kadang perjalanan yang sangat terjal ke sana banyak faktor X-nya gitu. 10 tahun yang lalu tahun 2010 ya, Pak Presiden itu apa? Iya benar. Wali Kota Solo. Benar. Gitu. Waktu itu yang dibayangkan bakal jadi presiden tuh banyak orang-orang sosok lain gitu. Ya, jadi kadang-kadang bisa makan hati banget tuh kalau terobsesi. Jadi kalau ditanya yang penting mempersiapkan diri tadi. Siapapun kayaknya kalau sudah pernah duduk di jabatan politik pasti ada keinginan. Nah, masalah seberapa ngebetnya itu yang akan berbeda-beda gitu. Kadang ada juga antara ngebet sama mempersiapkan peluang, itu makin besar peluangnya makin kelihatan agak ngebet gitu. Jadi juga bervariasi. Ada juga yang misalnya ya nggak ngebet karena peluangnya rasanya kecil. Nah kalau kita ngelihatnya sih kita sampai sekarang belum mengukur peluang sama sekali. Gitu. Soalnya ya jalannya masih panjang. Secara terjal. Lebih tepatnya pusing di kepala daerah itu, apalagi di zaman Covid gini. Sekarang aku nanya sama kamu, Bu, 10 tahun lagi presiden kita siapa? Wah. Bekas wakil. Amin. Aku sih yakin ya, entah tahun 2024, 2029 atau seterusnya, video ini mungkin akan jadi sejarah. Benar. Jadi ketika nanti ketemu lagi di jabatan kalian udah di atas kami, gue kenal tuh pernah ngobrol dengan gue. Amin. Dikutip ya. Iya, dikutip. Kita keluarin lagi ya video ini ya. Thank you banget lo udah Makasih banyak. Habis ini kita bikin konten di channelnya Arumi. Namanya Arumi Basing kan ya? Katanya Arumi mau nunjukin skill masaknya. Kita cowok-cowok yang ngerasain bener nggak itu tadi? Gitu. Apakah yang hasilnya yang 80% berhasil atau justru 20%? Sama kita tunggu Sam di Ngalam. Sini Arek Malang. Aduh. Aku aminin nggak ya? Amin aja deh. Yang baik-baik mah kok aminin aja. Amin. Katanya kamu udah malas kan kena macet mana? Macet udah ke Malang aja yuk. Wah, aku sih setuju. Jadi apa aja dulu di Malang. Oke, kalau gitu sampai ketemu di konten kami berikutnya. Bye. Bye-bye.